memberikan contoh penggunaan bahasa yang positif. Intinya, berarti kita sepakat bahwa budaya positif bisa kita mulai dengan memberikan contoh. Oke. Berdasarkan yang saya pahami Bapak Ibu, budaya positif ini tidak hadir serta-merta. Ini adalah sebuah proses panjang yang mungkin akan kita mulai dengan saat ini. Budaya positif tentu akan lahir jika sebuah sekolah mempunyai disiplin yang bagus. Pertanyaannya, bagaimana proses pendisiplinan siswa di sekolah kita? Apakah bentuknya peraturan tertulis atau bentuknya kesepakatan? Peraturan tertulis. Iya. Mungkinkah budaya positif ini lahir dari peraturan yang sifatnya tertulis? Oke, ada rekaman Zoom? Enggak, kenapa? Kenapa tidak? Betul sekali, Budi. Budaya positif akan, pendapat saya, ini pendapat saya pribadi, budaya positif akan sulit untuk hadir di sekolah jika implementasi disiplinnya menggunakan disiplin yang tertulis. Kenapa? Tadi dia merasa tidak terwakili, tidak memiliki dari disiplin yang ada di sekolah. Lalu apa kita akan tetap seperti ini? Kita akan tetap menuntut siswa kita, ayo bisa dengan budaya positif, tapi dia tidak merasa memiliki. Inilah tantangan kita, Bapak Ibu sebagai sang guru penggerak. Bagaimana menghadirkan budaya yang positif di mana siswa memiliki dengan disiplin yang ada di sekolah. Nah, itu adalah tantangan terbesarnya. Kita akan memulai dari mana? Kita nggak mungkin merubah langsung satu sekolah, tapi kita minimal merubah dari kelas kita masing-masing. Next. Ini tadi ya. Budaya positif itu akan ada di sekolah jika siswa kita percaya dengan nilai-nilai kebijakan yang sifatnya sebentar yang disepakati. Ya. Jadi akan berdampak jika kebijakan itu disepakati. Pertanyaannya, selama ini di sekolah kita siswa sepakat nggak dengan kebijakan yang ada? Tidak semua dilibatkan, soalnya pembuatan itu hanya di terima kasih. Selama ini aturan yang dibuat adalah hanya kemauan dan keinginan sekolah tanpa melihat aspek dari latar belakang dan keinginan peserta didik. Nanti ke depannya kalau bisa, ketika Bapak Ibu sudah menangani budaya positif, ayo bareng-bareng anak diturunkan ke ruangan kelas, kita tulis satu-satu kesepakatan untuk bisa membuat membreakdown aturan-aturan disiplin yang akan diterapkan tahun besok. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah bentuknya tanggung jawab besar ya, Bu. Jadi benar ya. Jadi selama ini ternyata kalau kita berpaku pada apa yang kita pelajari di guru penggerak, praktek kita ternyata selama ini itu tidak benar. Bisa dikatakan seperti itu. Apakah sebetulnya salah? Tidak. Hanya susah untuk menimbulkan sebuah kepemilikan atau keyakinan pada guru siswa, karena dari awal dia hanya mengikuti saja, tidak terlibat dalam proses atau tidak meyakini nilai-nilai yang ada di sekolah. Nah, di sini saya akan lebih ke bagaimana kita bisa membuat yang namanya keyakinan kelas nantinya. Lanjut. Baik, budaya positif bisa kita terangkan. Yang pertama, kita harus dulu yang namanya disiplin positif. Nah, kita sebagai guru juga harus tahu ada beberapa posisi kontrol ya, yang nanti tujuannya adalah memelihara budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan paksaan. Kita refleksi kembali. Peraturan yang ada di sekolah sifatnya mengikat, terpaksa, tidak. Ya, sifatnya memaksa. Padahal harusnya untuk menciptakan disiplin positif yang nanti akan membudaya menjadi budaya positif itu tidak ada paksaan. Pertanyaan Pak Kusnanda. Ya, silakan Pak. Ada dua poinnya. Suatu peraturan yang harus dibuat berdasarkan keyakinan dulu, kesepakatan awal, kesepakatan lalu keyakinan. Kesepakatan kelas jadi nilai universal yang diyakini. Orang guru yang mengatakan jika kamu sudah masuk ke SMK 48 maka kamu harus mengikuti semua peraturan 48. Bagaimana dengan awal kita beragama Pak Kus? Itu bukan suatu kesepakatan, bukan suatu kita
nabi ya, di semua agama nabi itu ini nih wahyu itu bagaimana Pak Gus? Itu bukan suatu kesepakatan. Terima kasih. Nah, kita harus mengikutinya Pak Gus. Baik. Agama adalah aturan-aturan yang kita yakini dan kita merasa bahwa itu benar. Kalau kita udah percaya, lahirlah iman kan Pak. Iman kan nanti kita percaya. Maka di sini dari poinnya kalau kita bandingkan dengan peraturan sekolah, mereka mempercayai nggak sih kalau peraturan sekolah itu baik buat mereka? Atau tadi peraturan sekolah ternyata hanya memberatkan mereka. Jadi ketika di proses itu kalau kita ini dengan agama ini, kembali lagi saya pun tidak punya dasar untuk menjawab tentang ini, tapi saya coba jawab konteksnya berbeda karena di sana keyakinan itu muncul karena dia yakin bahwa yang dituliskan di atau aturan-aturan agama sudah pasti benar, sedangkan disiplin yang ada di sekolah bisa jadi tidak sesuai atau tidak sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Jadi mereka tidak yakin bahwa semua peraturan sekolah baik loh buat saya. Itu karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan pun karena merasa apa yang mereka lakukan itu lebih make sense atau lebih cocok terhadap diri mereka. Guru, nah ini kenapa kita sebagai guru mesti paham kenapa ada 5 posisi kontrol ya. Ada di situ ada video 5 posisi kontrol, mungkin kita nonton aja biar kita lebih paham. Itu ya video siren. Apa-apa. Oh iya ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Kita akan coba saksikan video ini. Ini sangat bagus dan sangat jelas video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dia sebenarnya nggak bisa. Iya. Atau belum makan ya, dia nggak tahu juga sih. Sini kamu! Di lemari juga. Ada di lemari. Di bagian belakang. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya Hukum itu siapa? bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berupa dendam.
Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Sudah mulai lengkel. Hari terakhir karena takut jadi sayang jadi Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana? Sering kamu tulis apa ini di offset? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Mungkin kebetulan di sini ada guru BK nih, ya. Saya minta mungkin Bu Wahyu, ada mic bisa Bu Wahyu. Ibu kira-kira dari 5 posisi tadi ada di posisi yang mana? Iya, maksudnya gini Pak, kalau kenapa sih kita ya sosok media manager gitu kan? Karena sebenarnya ini kan udah sesuai apa ya etiknya kita nggak berhukum, nggak boleh bikin rasa bersalah, penonton juga enggak. Nah kalau misalnya menjadi teman itu nih itu hanya dalam apa ya situasi-situasi tertentu. Karena kan bagaimanapun kami sebagai mahasiswa itu masih terikat sama tata tertib ya. Kalau teman tata tertib nanti media pesannya tidak ada etika antara media dan guru. Jadi sedang dalam proses belajar Pak menjadi manajer. Oke, baik. Kita mau apa ya? Sedang beranjak ya Bu, berarti untuk bisa semua guru itu ketika ada siswa yang melanggar sebuah disiplin, kita harus memposisikan diri di posisi guru sebagai manajer. Nah, tadi sudah tergambar jelas di videonya. Dan menurut Bapak Ibu nih, ketika kita bisa berhasil memposisikan diri di posisi manajer ya, seandainya Ibu Bapak di sini posisi sebagai murid, kira-kira apa sih yang akan dirasakan oleh murid kita nanti? Seandainya kita memposisikan diri sesuai dengan yang dari video tadi sebagai manajer, apa kira-kira yang akan dia rasakan? Ada bisa kasih jawaban Bu? Ketika diibaratkan, nggak usah diibaratkan, saya ketika menjadi murid yang dimana berhadapan dengan sosok guru yang menjadi sosok menjadi manajer, tentunya saya bahagia Pak. Karena apa? Guru tersebut bisa merasakan apa yang saya rasakan, terus kemudian saya juga bisa senang bercerita atau mengeluarkan pendapat kepada guru tersebut. Jadi istilahnya saya happy aja gitu menemukan sosok guru yang bisa menjadi posisi gurunya manajer. Itu akan bahagia dan guru tidak akan jadi sosok yang ditakuti ya, Bu Suci, kurang lebih seperti itu. Itulah memang yang diharapkan. Jadi ketika siswa kita bisa menyadari salahnya di mana dan dia juga berusaha untuk secara mandiri menemukan solusi yang bisa dia gunakan untuk menanggulangi keadaan tersebut agar tidak diulang lagi. Harapannya adalah yang muncul adalah kesadaran diri. Nah, ini lagi-lagi ada kesadaran. Jadi tadi kita kalau ngomongin disiplin ada keyakinan. Nah, kalau di prakteknya akan muncul kesadaran. Itulah yang diharapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru. Saya berharap dengan penyampaian ini Bapak Ibu punya gambaran kira-kira nanti ketika kita ingin sekolah kita punya iklim disiplin yang sekarang sudah disiplin. Tapi pertanyaannya disiplinnya sudah positif atau belum? Artinya disiplinnya sudah muncul dari dalam siswa atau belum? Nah, itu adalah PR kita bersama. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah yang dimana itu dimulai dari implementasi disiplin yang ada di sekolah kita. Itu dari saya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.